mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat, bilakah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat, huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 187. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini Khazanah kembali menyajikan kepada Anda embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya Khazanah Islam. Di akhir zaman nanti, Nabi Isa alaihissalam diturunkan Allah kembali ke muka bumi. Di tangannya lah Dajjal yang telah membuat kerusakan di muka bumi dapat dihentikan dan dia mati di tangan Nabi Isa alaihissalam dalam perang besar yang disebut dengan Malhamah Al-Kubra. Setelah Dajjal terbunuh dan Yahudi kalah dan binasa, disitulah kemudian Nabi Isa memimpin kaum muslimin akhir zaman. Menata pemerintahannya, menjalankan kekuasaannya dengan pemerintahan yang adil berdasarkan syariat Nabi Muhammad SAW. Sehingga terciptalah perdamaian, tidak ada lagi perang yang berkecamuk. Keadilan menjadi tegak dan pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat tanpa kezaliman dan kecurangan. Lalu kenyamanan itu pun kembali bergolak setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan manusia-manusia yang dimurkai Ya'juj dan Ma'juj turun ke muka bumi setelah dikurung oleh Zulkarnain. Munculnya Ya'juj Ma'juj yang kuat dan jumlahnya yang sangat banyak membuat Nabi Isa alaihissalam dan kaum muslimin tak kuasa menghadangnya hingga berlindung di sebuah bukit. Hanya doa dan zikir yang mampu menghentikan kaum Ya'juj dan Ma'juj. Maka berkat zikir dan doa kaum muslim, kaum Ya'juj dan Ma'juj yang telah merajalela di seluruh penjuru bumi musnah tak tersisa. Nabi Isa alaihissalam kemudian menetap di bumi dan memimpin kaum muslimin dengan adil. Sebuah riwayat menyebutkan selama 40 tahun Nabi Isa alaihissalam memerintah hingga akhirnya menemui takdirnya sebagai manusia. Beliau pun wafat. Kaum muslimin menyolatkan jenazahnya dan menurut satu riwayat bahwa jenazah Nabi Isa dikebumikan berdekatan dengan Nabi Muhammad SAW di Madinah. Tak berapa lama kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengirimkan angin lembut ke seluruh penjuru bumi. Maka seluruh orang mukmin di muka bumi meninggal dunia. Yang tersisa hanyalah manusia-manusia yang tak lagi mengenal kebaikan, apalagi agama. Rasulullah SAW bersabda, kemudian Allah melepaskan angin dingin yang berhembus dari Syam. Maka tidak ada seorang pun dari manusia yang beriman kecuali dicabut nyawanya, sehingga yang tersisa hanya manusia jahat yang tidak memiliki keimanan. Mereka tidak tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Hingga setan muncul dan berkata, mengapa kamu tidak memenuhi seruanku saja? Mereka menjawab, apa yang kamu perintahkan kepada kami? Setan memerintahkan kepada mereka untuk menyembah berhala. Maka mereka pun mengikuti saran tersebut. Sedangkan mereka berada dalam kehidupan yang serba kecukupan. Kemudian hari kiamat pun datang. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Dari hadis ini dapat diketahui sifat-sifat orang yang mengalami kiamat. Bagaimana Allah memberikan kenikmatan yang melimpah ruah kepada mereka.
Seluruh orang-orang beriman, sekalipun keimanannya hanya sebiji sawi, semuanya dimatikan. Hal ini merupakan keagungan rahmat dan anugerah Allah bagi kaum mukmin. Nabi SAW juga menyebutkan, ilmu dan Al-Quran diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ka'bah yang disucikan dan menjadi kiblat kaum muslimin sejak Nabi Adam alaihissalam pun diangkat kesuciannya, diangkat keharamannya, dan Allah menghalalkan Ka'bah. Sehingga datanglah seorang dari Habasyah yang disebut Nabi SAW berjuluk Zu Zuwaikatain, atau sang pemilik dua betis kecil, karena kedua betis pria ini kecil dan kurus. Dia datang dan menghancurkan Ka'bah. Rasul SAW menjelaskan, Ka'bah akan dihancurkan oleh Zu Zuwaikaitain dari Habasyah. Ia akan mengambil perhiasan-perhiasan Ka'bah dan menurunkan kiswahnya. Seakan aku melihatnya, dia seorang yang botak dan pincang, dan menghantam Ka'bah dengan sekop dan lingkisnya. Hadits riwayat Ahmad. Dengan demikian, yang tersisa di muka bumi hanyalah orang-orang yang tidak mengenal kebaikan dan agama. Mereka inilah seburuk-buruk manusia. Dan manusia seperti itulah penduduk bumi terakhir yang akan menghadapi kiamat. Pemirsa Khazanah, saat manusia tak lagi mengenal kebaikan dan agama, saat itulah detik-detik kiamat terjadi. Hingga akhirnya muncul sebuah api dari tanah Aden di Yaman. Api ini menggiring seluruh umat manusia menuju mahsyar. Semua orang ketakutan dan berusaha menghindar. Tapi tak ada seorang pun yang bisa lolos dari giringan api ini. Lalu di manakah padang mahsyar dunia ini? Berdasarkan keterangan Nabi SAW, mahsyar berada di Baitul Maqdis, Palestina, kawasan yang dikenal dengan wilayah Syam. Inilah yang dijelaskan Nabi SAW dalam sabdanya. Baitul Maqdis adalah tanah mahsyar, pengumpulan, dan mansyar, penyebaran. Datangilah dan sholatlah kalian di dalamnya. Hadits riwayat Ibnu Majah dan Hakim. Inilah detik-detik kiamat itu. Namun tak ada seorang pun yang tahu kapan kiamat yang dahsyat itu terjadi. Nabi SAW, bahkan malaikat Jibril juga tidak tahu. Inilah kejadian yang dirahasiakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW hanya memberikan isyarat. Kiamat akan terjadi jika tanda-tanda besar ini terjadi dalam sabdanya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya tanda-tanda kiamat pertama yang akan terjadi adalah terbitnya matahari dari tempat terbenamnya dan keluarnya seekor binatang kepada manusia pada waktu duha. Tidak diketahui secara pasti mana di antara kedua peristiwa ini akan terjadi lebih dulu. Tetapi yang jelas keduanya akan terjadi dalam waktu yang berdekatan. Hadits riwayat Ahmad, Muslim, Abu Daud, dan Ibnu Majah.